Halo, saya Taufik Hidayat dari 6C Reguler B STI Rasanggana. Saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif berupaya untuk menentukan hubungan-hubungan dan menjelaskan sebab dari perubahan-perubahan yang terukur dalam fakta sosial. Hakikat penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif merupakan model penelitian yang bertujuan mengungkap fenomena lepas dari konteksnya. Kedua, penelitian kuantitatif seringkali memunculkan dirinya dalam model-model penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Ketiga, penelitian kuantitatif cenderung dalam setting atau lingkungan buatan, misalnya laboratorium. Alasan perlunya penelitian kuantitatif. Yang pertama, peneliti berkeinginan mengungkap fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Kedua, peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian menggunakan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel penelitian. Ketiga, peneliti ingin melakukan generalisasi hasil penelitian ke wilayah yang lebih luas. Karakteristik metodologi kuantitatif. Aspek metodologi kuantitatif. Yang pertama, realitas berdimensi tunggal, fragmental, dan tetap. Kedua, desain spesifik, fix, dan pedoman penelitian yang ketat. Yang ketiga, tujuan menunjukkan hubungan antar variabel, mengetes teori. Yang keempat, mencari generalisasi yang bernilai prediktif. Yang kelima, metode penelitian bereksperimen, survei, korelasional, dan studi komparasi. Keenam, instrumen tes angket inventory. Ketujuh, data kuantitatif dan angka-angka. Kedelapan, sampel besar dan representatif. Kesembilan, analisis setelah data terkumpul dan bersifat deduktif. Proses penelitian masalah variabel dan paradigma penelitian. Yang A, proses penelitian kuantitatif. Ini adalah rumusannya ya. Bisa dilihat. Masalah. Penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Emory 1985 menyatakan baik penelitian murni maupun terapan semuanya berangkat dari masalah. Hanya untuk penelitian terapan hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Sumber masalah. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Ada pengaduan, ada kompetisi. Judul penelitian menggambarkan interaksi antar dua variabel atau lebih, baik membedakan pengaruh atau menghubungkan keterkaitan. Nah, ini rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang baik. Masalah penelitian yang baik adalah masalah harus spesifik, masalah harus jelas, masalah harus signifikan, masalah bersifat etis. Ini rumusannya kembali ya. Yang satu, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Ada 3 tahapan untuk rumusannya. Rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif. Variabel penelitian. Pengertiannya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut.
Kemudian ditarik kesimpulan. Macam-macam variabelnya: A. Variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, variabel kontrol. Variabel independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Paradigma penelitian. Paradigma sederhana terdiri atas satu variabel independen dan dependen, terlihat dari gambarnya. X sebagai kualitas alat, Y sebagai kualitas barang yang dihasilkan. Paradigma sederhana berurutan terdapat lebih dari dua variabel tetapi hubungannya masih sederhana. Terlihat dari gambar. X1 kualitas input, X2 kualitas proses, X3 kualitas output, Y kualitas outcome. Paradigma ganda dengan dua variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen dan satu dependen. Dalam paradigma ini terdapat 3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif. Paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat 3 variabel independen dan 1 dependen. Rumusan masalah deskriptif ada 4 dan rumusan masalah asosiatif untuk yang sederhana ada 6 dan ganda minimal 1. Paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.